Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siang ya? Oke. Selamat siang teman-teman dan Bu Amal. Jadi di sini kita mau menjelaskan dulu tentang perubahan sosial ya, di bidang-bidang budaya, politik, apalagi teknologi, ekonomi. Oke, langsung saja mulai ya. Di sini ada di bidang budaya. Jadi di sini saya ambil contoh di genre musik rock. Jadi musik rock itu lahir pada tahun 1940-an sekitar segitu di Inggris, Amerika Serikat, Britania Raya dan Amerika Serikat. Jadi awal yang menginisiasi genre musik rock ini adalah Chuck Berry, Little Richard, dan Elvis Presley. Jadi musik rock ini adalah gabungan antara berbagai genre kayak misalnya blues, jazz, rock and roll yang dijadikan satu sehingga lahirlah musik rock. Nah, puncak kejayaan di musik rock itu, puncak kepopuleran musik rock itu di tahun 1960-an. Kenapa? Karena musik rock ini dibawakan oleh grup band yang terkenal. Yang pastinya teman-teman tahu, kayak sini nggak deh? Kayak misalnya Zeppelin Line, terus ada yang namanya apa lagi ya, grup band The Beatles, ya benar, The Beatles. Oh, di sini ada ya The Beatles. Ini ya itu dia. Oh, Nirvana juga ya guys, ada. Nah, kenapa sih musik rock ini sampai sekarang tuh masih bertahan? Nah, karena musik rock itu relatif guys, dia bisa diadaptasi ke berbagai genre lain-lainnya. Jadi musik rock ini dengan seiring waktu itu banyak jenisnya guys, kayak heavy metal, terus hard rock, terus apa lagi ya, grunge. Nah, itu dari situ ada ciri khasnya masing-masingnya juga guys. Kayak saya heavy metal tuh kayak gitarnya yang rumit, terus dengan nyanyian yang kayak teriak-teriak gitu. Nah, oke, jadi langsung ke dampak sosialnya ya. Jadi di sini dampak sosial dari musik rock itu ekspresi kebebasan dan pemberontakan. Nah, jadi musik rock ini bisa dipakai ada sarana untuk pemberontakan guys. Kayak misalnya teman-teman pasti tahu yang namanya band Sukatani yang dari Indonesia. Itu yang menciptakan lagu kalau kayak polisi gitu, kritik polisi gitu. Jadi itu sampai gak dibolehin pemerintah untuk disebarluaskan, tapi tetap dipakai gitu. Nah, terus ya ekspresi kebebasan lah, kayak gitu. Untuk kritik pemerintah juga bisa, kayak lagu-lagunya Iwan Fals. Ya, itu kritik pemerintah. Terus ada dampak sosialnya, pengaruh pada mode dan gaya hidup. Nah, musik genre rock ini ada berkaitan dengan kayak fashionnya tuh yang kayak celana apa tuh yang dulu ya, celana jeans yang robek-robek, yang compang-camping gitu guys, terus jaket kulit. Nah, itu salah satu perubahan di bidang fashion. Dan apalagi gaya model rambutnya yang panjang gitu. Nah, dampak sosial berikutnya itu perubahan dalam industri musik.
Nah, sebelum adanya genre musik rock ini, kayak sebelum genre yang lainnya tuh ditampilkan dalam bentuk kayak rekaman aja guys. Nah, setelah adanya musik rock ini kayak berevolusi gitu guys, kayak dengan adanya kayak konser-konser yang besar gitu guys. Nah, kok guys gitu ya? Oh iya, ada beberapa rumor juga. Kalau musik genre rock ini ada hubungannya sama kayak satanik, terus pergaulan bebas. Itu sebenarnya enggak guys, bukan dari genre musik rocknya. Itu karena gaya hidup orang-orang yang memainkan genre musik itu guys. Yang liar gitu. Kayak setelah tampil rock itu di backstage minum alkohol, padahal itu bukan dari genre rocknya. Terus pergaulan bebas. Nah, kalau yang satanik itu sebenarnya itu bukan dari genre rocknya juga. Itu karena orang grup band yang memakai simbolnya saja guys, simbol kayak kepala kambing yang dikaitkan dengan Lucifer gitu. Padahal itu cuma logonya aja, hanya sebagai sebatas seni aja. Nah, sekian, lanjut. Politik. Saya akan menjelaskan tentang globalisasi di ekonomi. Contohnya itu KFC. Nah, KFC itu negara awalnya itu dari Kentucky, Amerika Serikat di tahun 1930. Nah, awal itu dia pendirinya si Kolonel Henders ini dia buka KFC itu nggak ada namanya, cuma jual ayam goreng di pom bensin punyanya dia. Nah, abis itu mulai itu gara-gara dengan rasa yang konsisten, terus dia punya spesial sampai sekarang tuh namanya 11 Herbs and Spices, kayak bumbunya dia yang bikin kayak KFC itu konsisten. Nah, di tahun 1930 sampai 1950 dia membesarkan nama KFC lah, kayak dia promosi ke orang-orang. Nah, di tahun 1950-an baru tuh dia bikin nama resminya. Nah, ini sih udah dijelasin 1952 dia bikin Kentucky Fried Chicken namanya. Nah, baru di situ dia promosiin franchise-nya ke seluruh wilayah Amerika Serikat, belum sampai keluar luar negeri, belum sampai keluar ke Asia gitu. Nah, habis itu di tahun 1964 si KFC ini dibeli sama yang namanya Jack dan John. Nah, dia tuh beli KFC, cuman dia nggak merubah sedikit pun kayak OG-nya dari KFC sendiri, dari logonya, dari rasanya, segala macam. Dia cuma beli kayak brandnya, lalu dia besarin. Nah, ekspansi besar-besarannya tuh dipegang sama Jack and John ini. Nah, dia tuh kayak jual franchise dengan cara modern. Makanya si KFC ini membesar banget lah gitu di eranya dia. Nah, udah sampai di situ KFC udah nyebar ke seluruh Amerika, udah diterima oleh masyarakat karena dengan harga yang murah, cepat. Dan masyarakat pada saat itu butuh makanan dengan kayak gitu, karena rata-rata fast food tuh masih hamburger gitulah kalau di Amerika. Nah, KFC ini salah satu pionir utamanya fast food tuh ayam goreng. Nah, habis itu di tahun 1997 KFC dibeli perusahaannya sama Yum Brands namanya. Nah, Yum Brands tuh sampai sekarang, sampai 2025 ini. Nah, di Yum Brands ini baru tuh KFC di tahun itu, nggak di tahun yang berat juga sih, dari 1970-an sebenarnya udah mulai masuk ke wilayah Asia. Nah, di Asia tuh KFC sangat diterima sama masyarakatnya, karena rata-rata masyarakat Asia tuh nggak terlalu suka sama yang namanya hamburger, cuman lebih ke ayam-ayam itu. Nah, dan
gampang diterimanya lagi, KFC itu nyesuaiin taste-nya orang-orang Asia. Kayak misalkan dia kalau di Eropa gitu kan kayak karbonnya dia pakai roti segala macam. Nah di Asia dia nyesuaiin negaranya tuh apa, pakai nasi segala macam. Dan kayak makanan-makanan tradisionalnya juga kayak kadang dimasukin di KFC-nya itu, makanya inovasinya bagus. Nah yang brand tuh kayak ngembangin lah, kayak apa ya, masyarakat franchise-nya dikembangin, memperbesar franchise-nya, dan orang-orang juga tertarik buat franchise KFC karena dinilai yang menguntungkan gitu. Nggak ada orang yang nggak makan KFC dengan harga yang murah, rasanya konsisten, harus nyesuaiin apa taste-nya wilayah-wilayah itu sendiri. Makanya banyak orang-orang yang percaya dengan KFC ini. Nah itu dampaknya yang pertama membuka banyak lapangan kerja. Dari franchise yang banyak di Indonesia udah banyak, harus di luar negeri juga. Di tiap negara pasti ada lah KFC. Nah itu dampak positifnya salah satunya membuka banyak lapangan kerja bagi orang-orang. Terus yang kedua ada menjadi tempat berkumpul, makan keluarga, dan aktivitas sosial. Kayak KFC kan jatuhnya untuk fast food tempatnya lumayan luas, terus banyak apa namanya kayak bisa ngadain ulang tahun, acara-acara dengan harga yang masih terjangkau. Makanya banyak orang yang jadiin kayak sosial KFC itu jadi social space, jadi kayak orang-orang kayak berkumpul apa-apa ke KFC, itu salah satu dampaknya juga. Terus yang ketiga tuh menyebarkan budaya makanan cepat saji ke seluruh dunia. Nah KFC kan jatuhnya apa ya, yang paling terbesar juga, dan menyebarnya tuh cepat lah gitu. Makanya fast food tuh terkenalnya salah satunya ya orang-orang taunya KFC segala macam. Terus banyak dia kolaborasi dengan apa ya, di negara itu ada apa ya dia kolaborasiin kayak gitu. Terus kalau dampak negatifnya sih cuman apa ya, kalau dampak negatifnya KFC itu banyak orang yang nggak tahu cara apa ya, kayak memporsikan gitu loh, kayak tahu KFC enak segala macem, makanya KFC terus. Jadi kayak UMKM lokal tuh kayak tersingkirkan lah gitu. Nah gitu sih kalau dari KFC. Ya sih dari ekonomi, globalisasi ekonomi KFC itu ya. Selanjutnya saya akan mengambil teknologi yaitu Instagram. Awal mulanya adanya Instagram itu dari si Kevin Systrom. Dari kecil dia itu suka banget yang namanya itu fotografi dan teknologi. Nah dia itu seorang programmer yang belum profesional, biasa-biasa aja. Terus apapun yang dia inginkan itu harus otodidak. Nah dia itu bekerja di perusahaan startup bernama Nextstop. Nah singkatnya dia itu membuat aplikasi bernama Bulun BBM itu untuk melacak dia bisa melacak lokasi, terus dia bisa mensurvei tempat, juga bisa merencanakan hangout. Nah tapi si Kevin Systrom ini menyadari bahwa aplikasi tersebut itu tidak banyak peminatnya. Nah banyak banget fitur-fitur yang rumit. Nah terus dia menyadari bahwa ada satu fitur foto yang paling banyak digunakan. Nah pada saat itu Kevin Systrom ini bertemu dengan Mike Krieger. Nah singkatnya mereka berdua itu berdiskusi gimana caranya aplikasi Bulun ini bisa banyak digunakan. Nah singkatnya mereka berdua itu memutuskan untuk menghapus fitur-fitur yang rumit, fitur-fitur yang tidak banyak disukai, dan menetapkan fitur foto dan fitur lainnya. Mereka berdua ini membayangkan aplikasi yang mereka buat itu sederhanaan, cepat, dan menyenangkan bagi orang-orang yang ingin memberikan momen dengan menambahkan fitur-fitur supaya menghasilkan foto yang estetik. Nah, terbuatlah nama Instagram dari dua kata, yaitu instan dan gram. Instagram itu adalah Telegram. Nah, pada tahun Oktober 2010 itu resmi diriliskan aplikasi Instagram di San Francisco, California, Amerika Serikat. Nah itu tuh awalnya itu hanya untuk di iPhone, ada di App Store. Nah dalam satu hari sekitar 25.000 pengguna yang sudah bergabung. Lalu dalam satu minggu
kesederhanaannya, tidak perlu menggunakan kamera yang profesional atau yang canggih, tetapi juga sudah menghasilkan foto-foto yang estetik dan yang bagus. Nah, karena di tahun 2012 Instagram ini diluncurkan, dikeluarkan di Android. Nah, di tahun yang sama Facebook ini, aplikasi Facebook ini atau bisa sekarang disebut Meta, itu membeli aplikasi Instagram ekosistem dan MicroLedger sekitar $1 miliar US. Itu harga yang cukup tinggi untuk aplikasi yang kecil, aplikasi yang bisa dibilang masih kecil dan baru. Nah, terus kenapa sih Instagram ini bisa populer dan diminati? Karena pada saat itu handphone yang baru itu pada canggih, jadinya orang-orang itu suka banget yang namanya foto-foto kegiatan sehari-hari, foto-foto tentang sekitarnya. Nah, muncullah nih si Instagram, aplikasi yang lebih mudah, lebih cepat daripada aplikasi lainnya. Jadilah itu booming, ya, yang viral gitu. Nah, terus juga ada faktor dari selebritas, seperti salah satunya Justin Bieber. Dia tuh memakai aplikasi Instagram dan Facebook, yaitu mirip studinya. Nah, selanjutnya dampaknya Instagram itu mempunyai dua dampak, yaitu dampak sisi negatif dan sisi positif. Sisi positifnya itu kayak mempermudah komunikasi dan berbagi informasi, bisa berbagi momen-momen dan bisa diakses dengan siapapun. Terus juga menjadi media promosi dan kreativitas. Terus juga bisa berdampak di sisi ekonomi, kayak seperti bisa mempromosikan barang, bisa bekerja sama dari bisnis ke bisnis gitu. Terus juga menjadi penghasil menghasilkan uang dari aplikasi Instagram seperti influencer, kreator. Dan juga ada dampak negatifnya. Dampak negatif itu seperti cyberbullying, terus menyebarkan hoax sehingga menjadi fitnah. Terus juga bisa juga menyebarkan nama baik menjadi nama buruk juga. Terus habis itu memposting atau menyebarkan foto hiasan yang tidak realistis itu juga bisa menjadi kegaduhan, dan ini paling banyak bisa menimbulkan penyakit mental karena sering membandingkan diri sendiri dengan standar yang lebih tinggi. Nah, kesimpulan dari dampak Instagram ini tergantung dari orang yang menggunakan Instagram, yaitu dengan baik atau dengan yang buruk. Lalu lanjut ke analisa globalisasi yang terakhir, yaitu teknologi WhatsApp itu dikembangkan di negara California pada di Mountain. Lalu penemunya adalah Jascom dan Brian Acton yang merupakan mantan pegawai Yahoo yang setelah bekerja di Yahoo itu selama 20 tahun. Lalu ini dibuat pada Februari 2009. Pada saat itu mereka berdua berpikir untuk membuat suatu aplikasi untuk bertukar kabar itu. Dan visi dari WhatsApp itu adalah menyediakan solusi kayak aplikasi untuk bertukar pesan yang efisien dan sederhana, karena pada saat itu SMS kan kalau dipakai tuh butuh biaya tambahan kan, makanya mereka berinisiatif untuk membuat suatu aplikasi ini. Nah, nama resmi WhatsApp itu WhatsApp Messenger. WhatsApp itu merupakan plesetan dari frasa WhatsApp yang biasa digunakan untuk menanyakan kabar. Lalu WhatsApp itu kan didirikan pada Februari 2009 kan, namun pada saat itu tuh masih bisa digunakan itu di iOS doang atau di pengguna iPhone, makanya penggunanya itu masih sedikit. Nah, di tahun 2010 akhirnya mereka tuh meluncurkan ini di Android juga, jadi perangkat-perangkat lain tuh bisa
download WhatsApp, terus akhirnya penggunaan mereka tuh semakin tinggi. Nah, melihat peluang WhatsApp yang tinggi ini, akhirnya Meta atau Facebook pada tahun 2014 membeli WhatsApp. Jadi dibelinya itu kan dengan harga tinggi, akhirnya WhatsApp itu bisa meluncurkan fitur-fitur baru yang bisa dipakai sampai sekarang, kayak panggilan video, terus habis itu panggilan suara, ada status, channel, communities, dan lain-lain. Nah, kenapa sih WhatsApp itu bisa mengglobal? Karena kan tadi udah sempat di-mention kalau misalnya dulu itu mereka pakainya itu SMS kan, SMS itu biayanya sangat tinggi, apalagi untuk menghubungi ke luar negeri. Lalu panggilan suara ke luar negeri itu juga sangat mahal, makanya dengan adanya WhatsApp ini jadi tertolong banget. Tapi WhatsApp itu juga memiliki dampak, ada dampak positif sama dampak negatif. Dampak positifnya itu sebagai sarana komunikasi yang cepat gitu, karena kan kita bisa mengirim pesan atau mengirim sesuatu dengan sepertian detik gitu, walaupun kita tuh sedang berjauhan dengan orang itu, misalnya orang tua ada di sini dan yang lainnya ada di sana gitu. Terus habis itu efisien untuk bekerja dan sekolah, karena kan sekarang kita tuh pakai WhatsApp untuk berkomunikasi kan, selain untuk di waktu luang, kita juga pakai itu buat sekolah gitu, misalnya kayak untuk bertukar informasi dan lain-lain. Lalu WhatsApp itu mempunyai suatu versi namanya WhatsApp Business, di mana dipakai untuk seorang bisnis itu biar dia bisa tuh nampilin katalog dan lain-lain, terus akhirnya menolong ekonomi juga kan. Lalu ada dampak negatifnya, karena penyebaran informasi yang sangat cepat, maka nanti juga ada muncul hoax gitu. Misalnya kayak ada link-link gak jelas gitu, kayak informasi yang gak tepat di grup-grup keluarga atau lain-lain. Karena kan WhatsApp tuh ada fitur namanya teruskan kan. Terus abis itu ada penipuan juga tuh, karena kan WhatsApp pakai nomor telepon tuh, nomor telepon kadang agak mudah didapat, terus akhirnya dia kayak suka mengaku jadi keluarga atau kerabat. Terus yang terakhir mengganggu fokus, karena WhatsApp itu kan ada notifikasi ya, terus akhirnya notifikasi itu bisa mengganggu aktivitas kita deh. Dan Ya, presentasi dari yang ada yang mau tanya. Oke. Saya mau nanya ke teknologi WhatsApp. Saya tuh mau nanya gimana sih caranya biar WhatsApp itu bisa menyelesaikan diri gitu dengan perubahan regulasi yang ada di dunia, misalnya kayak regulasi kebijakan atau keamanan di berbagai negara kan biasanya regulasi kebijakan sama keamanan itu kan beda-beda kan. Apalagi WhatsApp itu tuh pakai nomor telepon yang mudah diretas dan mudah diambil sama bisa diretas itu sama orang lain. Gimana caranya dia WhatsApp itu bisa tetap aman dan mengikuti inovasi-inovasi yang ada di dunia? Dari aku mau nanya privacy. Privacy itu kan merupakan makanan fast food ya. Terus juga dia, berarti kan kalau makanan fast food itu kan berarti nggak makanan nggak sehat dong. Tapi privacy ini kan menjamur nih di mana-mana. Artinya banyak orang yang mengkonsumsi makanan yang nggak sehat. Nah, gimana caranya masyarakat tuh mengurangi makanan fast food kayak KFC ini, tapi KFC-nya juga tetap jangan bangkrut gitu. Jadi gimana caranya masyarakat tuh bisa mengurangi makanan fast food kayak KFC ini, tapi biar KFC-nya juga nggak bangkrut gitu. Jadi solusinya kayak gimana biar imbang gitu loh. Aku mau tanya Instagram tadi. Aku pengen tahu aja sih kenapa logo Instagram itu bentuknya kayak gitu, sama kan ada warna-warni gitu kan, apakah itu ada makna tersendiri dari Instagram atau gimana? Makasih. Aku mau nanya tentang Instagram. Instagram udah tiga. Iya boleh. Instagram Gak ada musik. kan Instagram sama Facebook itu punya kayak fitur yang lumayan mirip ya. Nah terus kenapa apa maksudnya membuat Instagram tuh kayak lebih unggul daripada Facebook? Karena menurut aku juga fitur dari Instagram sama Facebook itu mirip. Nah itu aja pertanyaannya. Jadi mau tanya, maaf ya, itu di budaya musik
Rock itu kan tertera toko awal ya, Chuck Berry sama Little Richard sama Elvis. Bedanya sama penemu tuh apa? Atau kayak yang pembuatnya gitu? Itu kan toko awal. Tiga. Udah ya. Izin menjawab pertanyaan Septa, gimana caranya, tadi pertanyaannya kan KFC ini makanan fast food atau makanan yang jatuhnya kurang sehat kan. Terus gimana caranya biar dia nggak bangkrut gitu. Nggak bangkrut bener dong, karena dia makanan nggak sehat. Nah caranya tuh sebenarnya kan ini KFC udah jelas fast food dan orang-orang udah tahu juga kan ini makanan sebenarnya ya nggak boleh lah makan keseringan. Nah buat nggak bangkrut sih menurutku nggak bakal bangkrut, soalnya kayak dia kan target pasarnya rata gitu, meluas, semuanya bisa, dan sedangkan orang di dunia ini kan nggak dikit. Makanya kalau buat dibilang bangkrut sih agak susah kali ya untuk menjelaskannya gimana biar nggak bangkrut. Cuman yang bisa dijelasin cuman kayak target pasarnya dia tuh merata dari usia kecil sampai atas, dan juga kalau untuk orang-orang pasti udah tahu juga ini makanan yang nggak bisa dimakan setiap hari atau yang kurang sehat. Nah itu itu ya dari kesadaran masing-masing juga kan udah tahu gitu loh, maksudnya ini makanan yang kurang sehat jadi ya nggak bisa dimakan tiap hari. Cuman kan tiap hari ada aja orang yang makan KFC, jadi kalau buat bangkrut menurut saya agak sulit ya sih. Next. Datanya apa kalau dia nggak bakal bangkrut? Ya itu tadi target pasarnya dari dia mendunia aja, berarti banyak dong orang-orang yang suka dengan KFC ini, ya kan? Kalau buat data ya gimana, banyak lah orang-orangnya yang apa namanya pasti makan KFC gitu kan. Kayak lu sendiri juga di sini nggak mungkin nggak ada yang nggak makan KFC kan? Ya iya dong. Baik. Nah itu gitulah pokoknya. Next. Apa? Terus kan dia produk boykot ya? Iya kan? Terus itu kalau misal semua orang semua negara itu misal ada yang kayak gimana ya bilangnya? Kayak misal negara-negara itu ada beberapa yang memboikot KFC. Kalau di boykot sih ya pasti bangkrut lah, orang di boykot nggak bisa jualan. Gini loh, kan kayak misalkan yang kemarin yang KFC kan pro Israel gitu lah. Terus saya nanya gimana sih dia nggak bangkrut gitu. Iya, kan? sedangkan kemarin itu kan pada boykot. Balik lagi ke yang tadi karena masalahnya belum Iya, kenapa gue yang nanya gue yang jawab sih. Jadi kesadaran masing-masing, dan ada kok KFC yang bangkrut setahu gua. Sumpah, ada KFC di Cilandak, KFC bangkrut. Gara-gara di boykot, nggak ada yang beli, bangkrut dia. Tuh, kalau di boykot udah, kalau misalnya benar-benar total di boykot sama pemerintah, pasti bangkrut. Cuman kalau misalkan masih kayak kesadaran orang-orang masing-masing mah, ya tergantung wilayahnya sih. Gitu. Benar-benar mau boykot apa enggak? Solusi di boykot. Lanjut. Siapa? Aku mau jawab dulu, Mel. Menurut aku kenapa Instagram itu lebih populer atau lebih diminati daripada Facebook itu karena tuh fitur-fitur di Instagram itu lebih menarik, terus juga lebih apa ya, lebih canggih, lebih bagus daripada si Facebook ini. Nah kebanyakan Facebook ini juga dipakai dengan orang tua daripada anak-anak gitu, karena fiturnya kurang banyak gitu, bukan lebih banyak sih, sebenarnya lebih populer gitu. Udah. Oke. Terima kasih. Saya mau menjawab pertanyaan dari Aurora Fitri. Untuk kayak menjaga keamanan itu sebenarnya WhatsApp punya satu fitur namanya transkripsi end-to-end. Itu tuh jadi kayak apa ya, kalau misalkan berkomunikasi sama satu orang itu berarti udah berakhir di situ aja, jadi nggak ada pihak ketiga yang tahu pembicaraan kamu. Itu tuh udah termasuk salah satu keamanan dari WhatsApp. Dan kalau misalnya kayak dari pemerintahannya gitu, kalau misalnya beda-beda negara kan, tadi kamu bilangnya mungkin aja di setiap negara itu kan punya undang-undangnya sendiri kan. Jadi kalau kayak kita punya undang-undang ITE tuh yang melindungi tentang apa ya, kayak data-data, misalnya kayak data dari nomor telepon dan lain-lain kayak gitu. Jadi kayak dilindungi dari WhatsApp iya, terus dari negaranya juga tergantung dari undang-undangnya sendiri gitu kalau menurut aku. Apa ya? Gitu.
Yeah. Oh, gua. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Karisa. Apa bedanya tokoh awal sama ini ya? Apa pencipta? Sebenarnya, mohon maaf, saya emang nggak terlalu tahu spesifik tentang penemu awal dari genre rock ini. Tapi intinya, kan rock ini adalah gabungan dari beberapa genre yang ada sebelumnya, kayak dari rock and roll, blues, jazz yang disatukan dan jadilah rock. Nah, makanya saya taruh tokoh awal. Jadi ini orang-orang yang menginisiasi genre musik rock itu. Jadi dari mereka yang mainin musik rock, nah jadi populer lah gitu. Kayak Chuck Berry ini dari permainan gitarnya yang sangat gitu. Nah, FYI juga teman-teman, saya lupa mau nambahin. Jadi kenapa sih musik rock ini kayak terasa lebih rame gitu? Jadi ini karena ada yang namanya efek distorsi. Nah, efek distorsi ini terjadi karena ketidaksengajaan, teman-teman. Jadi ada seorang namanya William, dia sedang rekaman di suatu studio. Nah, dia nggak sengaja dia main gitar gitu ya. Jadi dia nggak sengaja menjatuhkan speaker atau amplifier ya, sehingga rusak. Nah, tapi dari situ dia tetap main tuh. Tapi suaranya tuh jadi kayak terdistorsi gitu. Nah, tetap rekamannya tetap disebarluaskan dan ternyata rame karena ada efek distorsi itu. Jadi pemusik-pemusik lain jadi penasaran dan cobain efek distorsinya gitu. Jadi berkembang lah. Nah gitu. Mungkin Karisa terjawab nggak? Kurang jelas. Ya, presentasi dari kami.